ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati Ibu Kepala SD N04 Bukit Sekumpa beserta ibu-ibu majelis guru yang senantiasa mensupport kegiatan kita. Kemudian yang sama-sama kami hormati ayahanda tercinta dan juga Ustaz Idris yang senantiasa mendampingi kegiatan kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu wali murid, ada bapaknya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu wali murid yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan dorongan kepada adik-adik peserta ini. Dan yang paling istimewa, seluruh peserta kegiatan tahfiz, ekskul tahfiz Al-Quran di SDN 04 Batu Payung ini. Coba, Bang Imam pengen dengar semangat 04 Bukit Sekumpa. Sorry. Coba Bang Imam pengen dengar semangatnya ya. Menghafal Quran? Alhamdulillah. Semangat semuanya? Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan rahmat, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, Bapak Ibu. Sehingga dengan apa yang Allah berikan itu, Allah teguhkan hati kita untuk berada di jalan terbaik ini. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang menghafal Al-Quran, mereka-mereka yang mau berkecimpung untuk kegiatan hafalan Al-Quran atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran ini, Bapak Ibu, merekalah yang dalam tanda kutip adalah keluarga Allah. Adalah keluarga Allah. Nah, Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari manusia. Lalu sahabat bertanya, Bapak Ibu, qila man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Lalu dikatakan oleh Rasulullah, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran itu adalah keluarga Allah, kata Allah, dan mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah. Nah, sehingga dengan inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang wajib kita syukuri. Ya, di tengah hiruk pikuknya pandemi yang kita tidak jelas bagaimana ujungnya, bagaimana nanti alurnya akan berjalan. Di tengah kegiatan ini kita bisa maksimalkan untuk kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang justru inilah yang seharusnya kita kembangkan. Nah, kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu serta adik-adik peserta yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penutupan kelas meeting tahfiz dan juga kegiatan parenting, menyampaikan beberapa yang hendaknya kita semangati lagi Bapak Ibu untuk kedepannya. Sehingga kami angkatlah sebuah tema, kami angkatlah sebuah judul, bagaimana mewujudkan generasi Qurani tetapi juga unggul secara intelektual dan emosional. Nah, sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih
kepada ibu kepala sekolah, juga kepada majelis guru yang telah memberikan amanah besar ini kepada kami untuk membina kegiatan tahfiz di sekolah kita ini. Semoga apa yang telah diberikan amanah ini tidak kami sia-siakan. Semoga kami bisa untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian mungkin kita kenalan sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, perkenalkan, jangan mereka ditanya-tanya Bapak Ibu, siapa pembina tahfiznya itu gitu kan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Akhlakul Imam ya. Untuk sekarang domisili di Pakarabaa, tepatnya di Padang Lawe ya. Kita membina hari ini beberapa kegiatan tahfiz yang ada terutama di Nagari Batu Payung dan sebagian di daerah Leboh Gunung. Kemudian juga untuk kegiatan sehari-hari, saya sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Komunikasi. Kemudian juga aktif pada kegiatan-kegiatan training dan motivasi, serta kita membina kegiatan tahfiz tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi judul yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu, kiranya memang inilah yang benar-benar kita bisa lakukan. Bagaimana kita mewujudkan generasi Qur'ani, di mana generasi Qur'ani ini tetap kuat secara intelektual dan emosionalnya. Sebagai pengantar Bapak Ibu, saya teringat satu kisah yang mungkin sebagian ada kita yang sudah mengetahuinya. Kisah presiden ketiga kita, Bapak B.J. Habibie. Beliau itu saat kuliah di Jerman, di awal-awal kuliah itu Bapak Ibu, tidak pernah dia juara 1. Dia selalu juara 3. Selalu juara 3. Sedangkan yang juara 1-nya itu adalah orang Yahudi. Orang yang tidak mengakui kerasulan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang Yahudi. Nah, lalu Bapak Ibu, Habibie ini dia penasaran. Kok bisa ya? Saya selalu juara 3. Ini orang selalu juara 1, juara 2. Tidak pernah ganti-ganti posisinya. 1, 2, 1, 2 gitu aja. Yang sedangkan Bapak Presiden kita tidak pernah juara 1, juara 2. Dia juara 3 terus. Lalu apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Sesudah ditanya-tanya, kalau bahasa sekarang dikepo-kepoinnya, ya kepo, dikepoin oleh Presiden kita. Apa sih sebenarnya rahasia orang berdua ini kok bisa selalu juara? Dia tidak mau ngasih tahu Bu. Tidak mau dia ngasih tahu. Akhirnya terus ditanya-tanya, akhirnya diajaklah Habibie ini untuk ikut ke rumahnya, melihat kesehariannya. Ternyata ada satu pemandangan luar biasa Bapak Ibu, yang dilihatnya saat ia berada di rumah si orang Yahudi temannya ini. Ternyata orang Yahudi yang 2 ini, itu jam 2 dini hari, itu dia sudah bangun Bu. Jam 2 dini hari dia sudah bangun, mandi, bersih-bersih. Lalu apa yang dilakukannya? Dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Padahal pada konsep dasarnya, mereka ini tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi tidak mengakui itu. Walaupun dikatakan mereka sebenarnya tahu, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab itu mereka mengetahui tentang Muhammad sebagaimana mengetahui tentang anak-anakmu, tetapi mereka tidak mau mengakui. Dia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, tetapi dia mengakui mukjizat Al-Quran. Sebenarnya kan mukjizat kitab suci dia bukan Al-Quran, tetapi Al-Quran yang dibacanya Bu. Jam 2 dini hari dia bangun, baca Al-Quran, dan dengan sebab itulah menjadi salah satu kunci bagaimana ia bisa berhasil juara 1, juara 2 terus Bu. Juara 1, juara 2 terus. Akhirnya Bapak Presiden kita juga ingat, oh ternyata di sini kuncinya. Saya dulu waktu kanak-kanak katanya,
juga melakukan hal yang sama. Sekarang saya tahu ini kuncinya, ini yang saya lakukan. Dilakukan itu Bapak Ibu, dan akhirnya dengan hal yang sama presiden kita juga mulai mendapatkan juara 1. Dapat di juara 1. Dan itu bermula dari bagaimana, sejauh mana ia mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Sejauh mana ia semakin dekat dengan Al-Quran itu Bapak Ibu. Sehingga tak salahlah kiranya Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata Bapak Ibu, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadau bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat satu kaum dengan ia memuliakan Al-Quran. Allah pun akan rendahkan derajat satu kaum, Bu, karena ia juga menghinakan Al-Quranul Karim. Nah, disinilah Bapak Ibu bagaimana contoh-contoh dari zaman ke zaman Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana mereka yang dekat dengan Al-Quran, mereka yang menghabiskan kesehariannya dengan Al-Quran, maka dengan itulah Allah semakin tinggikan derajatnya. Sehingga berlakulah ayat yang Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, Allah yang akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, disinilah Bapak Ibu. Dan sebenarnya ini kita kaitkan bagaimana dengan ayat yang sudah kami bacakan di awal penyampaian tadi. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, apa Allah katakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah katakan kepada kita Ibu, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا, hendaknya kamu takut jika meninggalkan di belakangmu generasi-generasi yang lemah, kata Allah. Generasi-generasi yang lemah dari segala aspek. Baik itu lemah secara spiritualnya, Bu, lemah secara mungkin intelektualnya, atau juga mungkin lemah secara finansialnya. Lalu apa solusi, kata Allah? Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Dan salah satu Bapak Ibu, anak tangga kita untuk mencapai ketakwaan kepada Allah itu, bagaimana kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Pada ayat yang lain Allah katakan, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang belajar kitabullah lalu mendirikan salat, menafkahkan apa yang kami berikan kepada mereka, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mendapati perniagaan yang tidak ada ruginya. Nah, jadi kita ini sebagai seorang pedagang, Bu. Nah, nih Adik-adik, mau untung atau rugi? Mau untung atau rugi? Ada yang mau rugi? Nggak mau rugi kan? Jangankan rugi, ya. Mungkin impasnya nggak mau, ya. Jangankan rugi, kita inginkan selalu keuntungan. Di sini Allah sampaikan kepada kita bagaimana cara kita mau dapat untung itu. Yarjuna tijaratan lan tabur, dapat perniagaan, perdagangan yang tidak ada rugi-ruginya. Salah satunya yaitu yatluna kitaballah, orang-orang yang dia mempelajari kitabullah. Tidak sekedar membaca, Bu, tidak sekedar membaca, tapi mempelajari jauh lebih dari itu. Membaca, kemudian bagaimana kita menguasai kitabullah ini, salah satu pintu gerbangnya yaitu dengan kita menghafal.
menghafal, kemudian kita tadabburi, kita tafsirkan, dan itulah yang kita internalisasikan, kita amalkan dalam keseharian kita. Nah, jadilah di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan luar biasa saat kita semakin dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, jadi semakin dekat kita dengan Al-Quran, Bapak Ibu, dengan itulah semakin Allah akan mudahkan kita.